Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama Kak Faris ya. Kali ini kita sudah 2 kali melakukan podcast dan saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Baik, Ini pertanyaannya. Bagaimana menyikapi diri kita yang sering tidak pede dan minder apabila bersama orang lain atau teman kita lebih kaya, lebih cantik dan juga lebih berprestasi? Tolong motivasinya. Silakan. pertanyaan yang cukup unik ya. Lebih kaya, lebih cantik dan berprestasi begitu. Kayaknya kalau dari pertanyaannya ini perempuan ya Mas kayaknya. Iya, Soalnya kan lebih cantik, lebih kaya, lebih berprestasi. Ya kita jawab dari yang belakang dulu lah. Poin awalnya cuma yang dari berprestasinya aja. Iya. Namanya prestasi kan perlu diraih begitu. Kalau orang berprestasi itu tergantung kesungguhannya juga. Dan kita itu sebagai orang, apalagi orang tua begitu ya, anak kita misalnya tidak berprestasi dalam suatu bidang, boleh jadi dia berprestasi di bidang yang lain. Kalau dalam pepatah kan itu jangan kita lihat misalnya burung dari cara ia berenang gitu kan, tidak demikian. Jadi mungkin boleh jadi akademik kan yang diangkat diusung tinggi itu kan, kalau zaman sekarang kan pintar akademik terus anaknya dimasukkan les dan lain sebagainya biar pandai biar ini itu, tapi zero di akhlaknya dan lain sebagainya. Bahkan kalau orang itu tidak pandai di akademik, boleh jadi pandainya di sport atau olahraga dan lain sebagainya, boleh jadi. Itu dari sisi prestasi. Jadi pahami passion kita di mana begitu. Namun kalau kita lihat nih dari segi pertanyaannya kan kayaknya memang sering dialami oleh banyak orang. Bahkan boleh jadi saya sendiri juga pernah merasakan minder ketika melihat seseorang yang misalnya lebih berprestasi, lebih kaya. Kalau kaya kan materialistis begitu. Jadi istilahnya kita itu kalau dalam Islam ya, kita tarik dalam pandangan Islam, namanya minder itu sebenarnya tidak diperkenankan dalam Islam. Yang boleh itu tawadu atau rendah hati begitu. Yang tidak boleh kan yang rendah diri begitu. Jadi kita itu udah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya begitu. Kalau dalam suratnya itu kan surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya Allah itu telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi semuanya ya juga ganteng, semuanya juga cantik, terus semuanya juga boleh jadi berprestasi. Bahkan meskipun seorang itu difabel atau disabilitas, pasti Allah kasih kelebihan. Misalnya nggak punya tangan atau terlahir nggak punya kaki dengan yang sempurna, tapi Allah lebihkan di bagian yang lain yang orang-orang lain itu tidak ada gitu. Jadi Allah itu tetap maha adil meskipun pada seorang yang difabel atau disabilitas. Nah seperti itu. Jadi kita anggapnya seperti itu. Misalnya terkait soal harta begitu. Jadi harta materialistis begitu. Misalnya kita bikin kita minder karena kita ini mungkin terlahir di keluarga yang kurang mampu atau keluarga yang istilahnya kurang beruntung, kalau bahasanya sih begitu, orang pinggiran begitu misalnya. Itu kan terkadang jadi minder. Terus ketika masuk aslinya dia punya passion, punya bakat yang bagus, terus punya kelebihan di bidang tertentu yang tidak dimiliki orang-orang yang hanya mengandalkan privilege saja gitu ya dari orang tua. Itu minder hanya karena ya adalah orang yang berawal dari orang-orang yang mulai dari nol benar-benar begitu. Nah itu jangan anggap seperti itu gitu. Kita misalkan ya, saya ibaratkan kalau saya kasih berapa ya, 1 miliar ke kamu ya, gimana? Hatinya senang atau enggak? Iya. Setelah itu senang ya. Setelah itu berjalan gitu kayak pede atau enggak? Atau gimana? Ya pede gitu. Tapi syaratnya misalnya besok tapi nggak bangun lagi. Mau nggak? Ya enggak. Bikin sedih gitu. Ya nggak mau lagi. Iya, enggak mau lagi. Nggak mau ya. Jadi intinya istilahnya nafas kita itu lebih berharga dari 1 miliar. Makanya kalau kita bangun besok pagi itu harus pede, harus bersyukur. Karena dalam surat Ibrahim ayat 7 ya, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya kalau kita bersyukur maka Allah akan nambah nikmat. Dan kalau kita kufur maka azab Allah sangat pedih. Jangan-jangan apa yang sudah diberikan Allah kita itu sudah sangat luar biasa, namun kita terlalu memikirkan yang enggak sampai kita minder ya. Itu jangan sampai, karena setiap manusia pasti dibekali dengan suatu hal yang luar biasa begitu.
dari Allah. Setelah itu bahkan ya anjuran Nabi begitu ketika kita bangun itu kita mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang artinya ketika kita bangun saja kita itu mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami dan kepadanya kami dikembalikan begitu. Makanya ketika kita bangun itu worth than million dollars. Jadi if I give you $1 million, are you happy? Kamu tadi bilang iya senang begitu. Tapi kamu nggak bisa bangun besok pagi, nggak mau kan? Nah ini kita berarti nafas kita itu lebih berharga. Itu worth than $1 million. Itu lebih berharga dari miliaran dolar. Jadi ketika kita bangun, anggaplah nafas kita itu seharga miliaran dolar. Meskipun kita nggak punya uang, nggak punya apa, kita harus pede, harus yakin, harus berani berusaha karena nafas kita itu bernilai miliaran dolar. Bolehlah orang-orang punya kaya dan lain sebagainya, tapi yang sakit-sakitan boleh jadi udah divonis dokter umurnya baru sampai berapa gitu. Itu membuat kita tidak pede. Kalau dalam pandangan Islam misalnya, orang yang beriman itu imannya itu seharga emas penuh bumi. Karena orang-orang kafir kalau udah harinya udah selesai, judgment day, hari pembalasan, hari kiamat, mereka ingin menukar begitu. Menukar, bolehkah aku masuk surga dengan menukar emas penuh bumi? Itu pun nggak akan bisa. Kalau kita mikir emas penuh bumi itu kayak apa? Bumi aja nggak sepenuhnya emas begitu. Orang mau punya emas penuh bumi ya bagaimana bisa? Itu wujud kalimat Allah yang memutlakkan atau benar-benar tidak akan mungkin. Orang yang udah masuk neraka kok minta masuk surga itu sudah benar-benar tidak akan mungkin. Jadi iman kita itu lebih berharga juga dari emas penuh bumi. Maka bersyukurlah orang-orang yang beriman begitu. Nah jadi intinya Allah itu tidak melihat seberapa cantik kita, Allah tidak melihat seberapa kaya kita begitu. Allah tidak melihat seberapa tinggi jabatan kita begitu. Namun Allah melihat ketakwaan kita kepada Allah begitu. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ya, yang berbunyi sebentar. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah ini di kalimat inna akramakum indallahi atqakum ini artinya ialah sesungguhnya yang paling mulia di antara kita itu ialah yang atqakum, yang bertakwa begitu. Jadi Allah tidak melihat seberapa cantik kita, tidak melihat seberapa kaya kita, tidak melihat seberapa tinggi jabatan kita atau posisi kita, martabat kedudukan kita, tidak. Allah melihat seberapa takwa kita kepada Allah begitu. Jadi intinya kalau kita udah punya iman nih ya, kita masih bisa nafas, kita udah punya iman, kita juga bertakwa kepada Allah, istilahnya kita menjadi the bestnya orang begitu ya. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah berkecil hati kalau kita udah masih bisa bernafas, kita punya iman, kita beribadah kepada Allah. Apalagi ditambah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik ia ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, kita udah hidup nih, masih bisa nafas, beriman, beribadah, belajar Al-Quran lagi. Ini tambah mulia lagi. Ini nggak boleh minder. Kalau ada orang ini nggak boleh minder. Dengan saya ini minder. Ini kalau minder kebangetan, udah masih bisa hidup, terus beriman, beribadah, mengajar Al-Quran juga dan mengajarkannya begitu. Ini udah mulia banget. Pokoknya jangan sampai minder lagi. Setelah itu di hadis yang lain ya, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini kalau udah hidup terus beriman, bisa beribadah, belajar Al-Quran, terus orangnya itu juga punya andil kemanfaatan, entah itu cuma ngajar TPA lah, entah itu suka bantu orang tua dan lain sebagainya. Itu berarti punya poin 5 ini adalah orang-orang yang khairukum tadi, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, sebaik-baik perbuatan. Maka nggak boleh minder, nggak boleh dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya soal cantik dan ganteng gitu. Kalau cantik ganteng kan relatif gitu. Kalau zaman sekarang kan orang-orang mengidolakan artis Korea gitu, K-pop gitu, yang putih gitu ya, yang punya dimples, tau nggak dimples? Yang kalau senyum itu ada lesung pipinya gitu. Itu sering sekali orang-orang zaman sekarang, apalagi cewek-cewek pengidam K-pop dan lain sebagainya. Bahkan cowok sekarang juga banyak yang suka dan
bergaya rambutnya, koma hair dan lain sebagainya. Pokoknya biar mirip artis Korea. Karena apa? Karena jangan menyalahkan cowoknya juga, karena kebanyakan cewek juga terlalu mengidamkan gitu ya, cewek-cewek Korea akhirnya seperti itu. Bahkan kalau dalam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu ialah kalau kita ya bercermin saja doanya itu Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, yang artinya ya Allah sebagaimana engkau telah memperbagus penciptaanmu. Jadi Allah itu udah membuat kita semua itu ganteng, cantik begitu ya. Karena ganteng dan cantik itu relatif. Boleh jadi kita menganggap orang negro kok kelihatan gak ganteng. Boleh jadi di mata seseorang tertentu orang negro itu ganteng banget, mungkin boleh jadi wah handsome banget gitu. Malah sangat suka dan sebagainya, karena cantik dan ganteng itu relatif tadi begitu. Jadi kalau kita mengingat pada yang diajarkan oleh Nabi tadi, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, yang artinya ialah ya Allah sebagaimana engkau telah memperbagus penciptaanmu maka baguskanlah akhlakku. Jadi di sini penting, seganteng apapun, sekeren apapun kalau nggak berakhlak ya nggak akan punya derajat begitu istilahnya. Kalau dalam Islam kan indah banget. Jadi kita jangan minder juga kalau udah punya 5 tadi, terus kita juga berakhlak, mementingkan akhlak. Kita juga orang yang santun, bertutur kata yang baik, punya unggah-ungguh gitu, ibaratnya bahasa Jawanya sama orang lain, sama orang tua menghormati, sama yang muda menyayangi dan lain sebagainya, itu udah bener-bener top begitu, nggak boleh minder. Karena ganteng, cantik itu relatif dan Allah telah menciptakan kita dalam bentuk sebaik-baiknya, semuanya itu ganteng, semuanya cantik. Buktinya doanya saja ketika kita bercermin, bukan ya Allah gantengkanlah muka saya atau cantikkanlah muka saya, tidak. Ternyata doa kita itu sangat bermakna, sebagaimana telah engkau memperbagus penciptaanmu. Jadi kita ini kan ciptaan Allah semua gitu. Kalau kan kemarin ada yang viral gitu ya, anak kecil baju merah pakai sarung, pakai kolan suah juga kayaknya gitu, nasihatin temennya yang gendut nangis dia aja itu loh, tau gak? Sempat viral di sosmed gitu. Kalau kamu gendut gini terus, itu sama aja ngejek ciptaan Allah, nggak usah dipeduliin. Padahal Allah menciptakan semuanya itu istilahnya indah tadi, sempurna begitu. Udah sebaik-baiknya kalau dalam surat Yasin tadi. Banyak ayat dan hadisnya yang udah sangat kompleks sekali bahwasanya kita itu nggak boleh minder, apalagi seorang yang 5 tadi udah beriman, terus masih bisa beribadah, terus masih bisa bermanfaat, masih bisa belajar Al-Quran dan mengajarkannya, itu udah top banget. Apalagi kita mengutamakan yang namanya akhlak begitu. Nah, soal berprestasi itu kan tergantung usaha dan upaya juga dari masing-masing. Jadinya ya kita istilahnya prestasi itu boleh diraih, diutamakan juga boleh, namun juga jangan sampai karena kita prestasinya itu lebih rendah atau tidak sesama seperti orang lain, jangan sampai kita minder, karena boleh jadi pencapaian kita ya hanya mentok sampai segitu, mastatotumnya sampai segitu, boleh jadi. Karena kemampuan kita juga beda-beda. Misalnya kita pengen lihat orang kok prestasi bolanya bagus, kita ngejar pengen banget, karena minder terus kayak wah kayaknya bagus juga nih, dia kayaknya diidolakan kalau main bolanya bagus gitu. Akhirnya kita seakan-akan berusaha main bola, pengen banget begitu. Kalau memang benar terus dia sungguh-sungguh boleh jadi bisa, tapi kalau memang udah nggak ada passion di situ ya nama sama saja ya kayak bunuh diri begitu. Jadi pilih passion yang lain, yang bakatnya kita di mana, tahu diri kita sendiri begitu. Jadi kalau soal prestasi itu harus diraih. Kalau kita minder karena kok kita kurang berprestasi, itu salahkannya jangan menyalahkan orang lain, terus terjadinya iri dengki, tajasus dan lain sebagainya, itu kan nggak boleh. Karena kebanyakan dari kita juga masih banyak ada teman yang berprestasi, akhirnya iri dengki, akhirnya tajasus, cari kesalahan supaya dia itu down begitu, kita yang up begitu, itu kan nggak baik, larangan dalam Islam begitu. Nah jadi intinya kita kalau kita minder di prestasi, salahkan diri kita sendiri. Berarti boleh jadi usaha kita masih kurang, kita masih terlalu banyak rebahan mungkin, masih terlalu santai-santai dan lain sebagainya, kurang belajar seperti itu boleh jadi. Jadi intinya kalau prestasi demikian. Soal ganteng, kaya, setelah itu cantik dan lain sebagainya, itu semuanya sudah dijelaskan tadi. Semoga mudah difahami ya. Jadi saya rasa seperti itu. Mungkin pertanyaan berikutnya bisa dilanjut lain waktu ya kayaknya. Ya saya rasa itu dari kami, mohon maaf ya bila ada salah kata maupun hingga akhlaknya kurang berkenan. Saya tadi tidak membuka, jadi saya juga tidak
menutup waktu saya kembalikan kepada Latif. Oke, kita sudah selesai ya. Tadi ya sudah dulu aja karena ini kita sudah malam juga. Jadi kita pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.